welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, happy weekend. Apa kabar? Semuanya baik-baik kah? Nah, teman-teman, di sini aku bukan pilih kartu ya, tapi di sini ada 2 tema yang aku akan bawakan. Ini langsung aja, karena aku melihat banyak sekali dari kalian itu yang masih galau. Yang pertama, di sini aku ingin membawakan mengenai seseorang yang memikirkan kamu itu, tapi dalam diam aja, gitu loh. Nah, untuk yang dalam diam, filenya sebelah kiri. Kemudian kalau orang ini yang sudah pergi, yang suka datang dan pergi dadakan, apakah kamu harus menerimanya kembali? Gitu. Jadi ini ada 2 tema ya dalam satu video. Untuk yang kiri, apakah dalam diam dia memikirkan kamu, apa aja kendala-kendalanya, kenapa dia diem. Yang kedua, untuk orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu, apakah kamu harus terima kembali dan kembali, kayak gitu. Ya, sekarang kalian pilih aja mau yang mana, mau dua-duanya boleh. So, kita langsung ke pembacaan ya, karena ini bukan pilih kartu, tapi mana which is the most important for you. Gitu aja. Oke, kita langsung ke pembacaan ya. Aku mulai dari dalam diam dulu. Aku singkirin dulu kartu yang ini. Oke. Kita fokus sama-sama di sini untuk orang yang dalam diam. Apa sih yang dia pikirin tentang kamu? Aku pengen tahu dulu keadaan dia. Keadaan dia, kenapa dia diam? Apa sih alasan-alasannya dia diam, nggak ada kabar, atau tiba-tiba diam aja? Oke. Ini ternyata ada masalah dari keuangan, teman-teman. Nanti kita akan buka ya. Frustasi, oke. Kita akan buka kurang lebih 7. Interesting. Kemungkinan dia diamin kamu ini kenapa? Kamu akan dapat pencerahan kok di sini. Well, oke. Teman-temanku, di sini energinya ada feather. Someone you know is undependable and insecure. Jadi ya mungkin dia, entahlah, kalau menurut kamu dia bisa dipercaya atau enggak sebetulnya. Dia bisa bermuka dua, dia bisa, ya energinya itu kayak nggak serius, nggak bisa kamu andelin lebih jauh lagi dia mau gimana sama kamu. That's why dia merasa, entahlah apa karena dia sendiri itu juga merasa nggak bisa konsekuen sama kamu, tiba-tiba dia diem aja, nggak bisa kasih apapun, dan memang kalian ini sudah dipastikan tidak jodoh gitu loh ya, karena kan memang udah nggak bisa lagi kalau misalnya dia sana sini oke, atau dia punya pasangan. Oke, sekarang kita lihat kemungkinannya. Energi dasarnya memang dia manipulatif ya, teman-teman. So, di sini kalau aku baca, dia ada loss. Kemungkinan ada loss. Ada sesuatu yang tadinya yang dia punya itu kayak just go gitu aja.
nggak tahu kemana, entah dia ada masalah apa, nanti kita cek. Dia lagi frustasi teman-teman, mungkin ada sesuatu yang dia nggak mau ngeberatin, dia mau ngomong sama kamu tapi nggak mau ngeberatin, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada dogs barking. Mungkin dia juga bisa juga lagi ada project dengan temannya. Ada advice juga mungkin yang dia berikan, mungkin dari pasangan ya. Friends ini bisa aja ya, kayak teman sehidup, teman ini. Ada beberapa resiko mungkin yang mengkhawatirkan gitu loh. Kalau misalnya dia kerjanya itu adalah yang menggantungkan dari hidup dari kayak yang sesuatu jangka panjang, ya ini ada resiko. Dan dia di sini jujur aja secara mental dia sakit, dia nggak ada mood untuk menghubungi siapa-siapa, dia nggak bisa kemana-mana, mungkin dia nggak punya uang juga untuk hubungin kamu, malu, perasaan kayak mau istirahat dulu karena banyak yang dipikirin atau banyak project yang dikerjakan. Ada yang lacking sama kamu tuh, ada barrels ya, maksudnya dengan dia ada yang sesuatu yang di hidupnya dia itu yang stuck aja gitu loh, mengenai keuangan, cinta, pencapaian. Dia benar-benar di sini perjalanannya tuh sedang diuji teman-teman ya. Aku nggak tahu sih kenapa hidupnya tuh bisa kayak ups and down seperti ini. Ya mungkin juga dikala dia down, ada juga teman atau ada orang yang dekat lagi sama dia, itu mungkin aja. Karena di sini ada someone new is entering your life. Mungkin di hidupnya dia punya pasangan, dia ada teman yang bisa dicurhatin, setidaknya teman yang deket. Ini kan bisa jadi kalau someone you entering your life tuh bisa aja kayak teman baru, kayak ya mungkin teman deket baru atau gimana gitu ya. Kemudian ini benar-benar kalau dibilang difficult time, ya dia itu you need to defend yourself. Dia benar-benar berjuang sendiri teman-teman. Jadi kamu harus tahu kenapa dia dalam diam ya ini. Dia nggak ngehubungin kamu ya gara-gara ini. Suddenly dia mungkin nggak enak untuk ngerecokin kamu. Dia cari cara sendiri dulu lah, berusaha. Dan kita di sini kan harus menghargai ya. Kemudian kita cek di sini ya teman-teman untuk sebenarnya perasaan dia ke kamu itu gimana. Kita cek aja ya. Knight of Wands, ini ingin ada suatu perjuangan keluar gitu loh, ingin ada pembuktian. Kalau aku lihat teman-teman ini mellow sekali, dia tuh masih terikat gitu loh, masih kayak terikat akan sesuatu. Mungkin dia dengan kamu hubungannya juga tidak resmi. Kemudian di sini dia juga mind blocking, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa berharap kamu tuh menunggu dia di sini. Kalau sudah ada waktunya nanti dia akan datang lagi menawarkan sesuatu. Sekarang dia berjuang dulu, berusaha, tapi di sini jujur aja teman-teman kayak ibaratnya sudah kayak nggak tahu harus berbuat apa. Ya. Ada sesuatu yang aku pikir kayak orang ini benar-benar kayak out of money atau tidak bisa gerak. Kita bisa gerak dengan apa? Dengan energi, dengan uang, apalagi gitu kan. Dia juga nggak bisa dipercaya juga sih. Maksudnya hidupnya itu ngenes ya karena mungkin dia pernah nipu kamu. Dia mungkin ngecewain kamu, itu bisa jadi. Tuh ada Eight of Cups di sini. Ada perasaan mau pergi gitu loh. Pengen menikmati semuanya sendiri. Dia tuh ingin pergi dari segala kejenuhan sebetulnya. Ingin pergi dari semua kemelut yang ada. Mungkin kalau dengan kamu takutnya orang ini kamu anggap rendah atau gimana. Ada King of Swords dan ada Three of Wands. Artinya di sini dia itu memang gimana ya? Masih ada keras kepala
bahwa memang dia mempertahankan apa yang sudah dia punya. Mungkin kalau ini terkait cintanya dengan orang lain, ya dia akan tetap bertahan seperti itu. Sekarang kan tergantung dari kamu. Kenapa? Apakah hal ini memang baik buat kamu? Kamu mau nungguin dia karena kamu kasihan or something, atau kamu cinta? Sekarang aku mau lihat tujuan pastinya ke kamu tuh apa. Tujuannya supaya kamu di sini tuh ada pencerahan. Seven of Cups. Oh, ada Seven of Cups, ada Temperance, ada King of Cups. Ini perasaannya full teman-teman sama kamu. Ten of Cups, itu dia tuh kebahagiaannya sama kamu itu bener-bener dia tuh sebetulnya pengen terjadi suatu koneksi yang benar-benar hangat. Dia pengen katanya lepas dari misalnya kemelut atau apa dengan hatinya ya. Dia sendiri jujur aja, dia kalau aku bilang bener-bener kayak koneksinya sayang sama kamu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dia minta di sini adalah dia punya rencana, tapi nggak bisa sekarang diomongin karena dia lack of money di sini, lack of money, nggak bisa gerak. Mungkin juga dia punya pasangan lain, ya kan? Ini bisa terjadi aja teman-teman. Butuh kesabaran, butuh waktu. Dia bilang, perasaan aku tuh aku nggak akan ngelepasin kamu, dia bilang. Dan di sini kamu tuh membuat hidupku itu menjadi lebih berwarna sebetulnya, kayak gitu. Tapi emang orang ini mungkin beberapa kali menyakiti kamu nih. Kalau aku lihat di sini ada kayak apa ya? Kalau aku bilang someone you know is undependable and insincere. Aku bahasa Inggrisnya kenapa sih kalau ngomong suka kayak aneh-aneh. Aku ngerti maksudnya, pokoknya dia adalah orang yang nggak bisa dipercaya sebetulnya, kayak muka dua, ya kayak mungkin segala keluh kesah kalau dia ngomongin masalah pasangannya itu nggak real 100%, kita nggak tahu gitu loh. Tapi ya kalau dibilang cinta sama kamu ya cinta, cuman ya emang manipulatif gitu loh. Jadi dia cuman bisa diem karena dia malu, mungkin pernah nyakitin kamu, pernah ngebuat kamu tidak nyaman, pernah membuat perasaan kamu itu mungkin hancur ya. Dia sumpah nggak enak. So ini kalau aku lihat elemennya banyak, dari elemen air, water ya, water. Kemudian elemennya juga banyak, rata-rata air sih teman-teman. Ya mungkin ada beberapa yang elemen lain, tapi ini elemennya air rata-rata, sama ada sedikit dari elemen api, itu sedikit sekali. Apalagi elemen udara, seri lah, nggak ada yang ini. Ada Capricorn ada, cuman rata-rata semuanya water ya. Dia hangat orangnya, sebenarnya baik, cuman memang gimana ya, seseorang yang cuman bisa memandangi kamu dari jauh karena dia banyak kekurangan saat ini yang nggak bisa diungkapkan. Ya mungkin nyakitin kamu, tapi biarlah, kasih waktu lah, positive thinking aja kalau kataku ya. Nggak usah terlalu dibuat kayak sedih atau apapun kayak gitu, nggak perlu teman-teman, karena dia sudah punya hidup masing-masing ya. Dia mungkin dengan pasangannya atau dia hidup sendiri dengan keluarganya. Kita juga kita punya sesuatu yang lebih dikonsenkan, yaitu mungkin dari keuangan kita, dari lingkungan kita, social life kita, itu aja. Pikiran kita cuma kerja aja. Kalau misalnya kita bete, alihkan sama sesuatu hal yang kamu suka, atau kamu nonton YouTube, nonton film kayak gitu. Oke, ini untuk kamu yang milih kenapa dia diam.
sekarang kita masuk untuk pembacaan yang berikutnya ya. Apakah orang yang datang dan pergi ini itu harus kita tunggu? So, stay tune terus. Kalau misalnya kamu sudah nggak mau dengar lagi, nggak apa-apa, akhiri di sini. Aku harapkan kamu semua sehat dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Have a nice weekend and bye-bye. Hai, untuk kamu yang memilih ini adalah untuk orang yang datang dan pergi. Apakah sebetulnya kamu tuh nungguin dia? Kenapa dia datang dan pergi sebetulnya? Kita buka dulu alasan dia kenapa dia datang dan pergi ke kamu ya. Caesar. Dia datang dan pergi karena di sini ada kekecewaan dari pasangannya, pasangan resminya mungkin. Mungkin dikala dia datang sama kamu, ini ada yang buat dia nggak senang dari pasangannya. Tapi kalau misalnya dia lagi adem ayem, dia nggak ngubungin kamu. Torch, di sini ada api. Kenapa dia datang dan pergi? Karena di sini ada spiritual development. Ada suatu koneksi spiritual di sini. Mungkin ada karmic relation, ada suatu kayak hubungan-hubungan yang dari semesta kasih tantangan untuk kamu dan dia. Pin. Dia kalau pin itu biasanya dia tuh melekat. Ini kan tulisannya new job atau karir. Ya mungkin dia merasa kalau misalnya dia lagi sukses, lagi apa, dia deket sama kamu. Kalau misalnya enggak, dia jauh. Kayak gitu. Atau dia deket sama kamu karena hubungan kerjaan. Kerjaan only, nggak lebih. Ini ada biasanya dia memang orangnya angin-anginan sih, karena di sini kalau dia lagi inget kamu ya dia datang ke kamu, kalau enggak ya udah gitu loh. Jadi ada beberapa versi ya teman-teman. Buat dia kamu tuh hiburan dia kalau dia lagi stres, intinya gitu. Nah, kenapa dia datang dan pergi itu ada hidden secret. Ada sesuatu yang dia rahasiakan. Tujuan aslinya tuh apa sih ke kamu gitu loh. Nanti kita akan buka. Ada feeling down and frustrate. Jadi kalau misalnya ke kamu, dia tuh butuh pencerahan. Jadi ibaratnya nih orang main-main sih sebenarnya. Dia khawatir sama kamu. Bisa jadi dia tiba-tiba ingat, tiba-tiba khawatir. Ya kayak hal-hal ringan lah teman-teman. Dia ada sedih ya, mungkin dia kayak ngerasa gak diperhatiin, dan kamu tuh tempat dia datang dan pergi. Dia mungkin mau kasih kabar bahwa dia udah sukses, bisa jadi kayak gitu, mau kasih tahu tunjuk kamu bahwa tanpa kamu pun dia bisa gitu loh. Dan dia sebetulnya orangnya kesepian. Tuh, hati-hati juga. Untuk orang yang datang dan pergi, dia pay attention to your finance. Dia mungkin ya butuh uang dari kamu, butuh bantuan. Jadi intinya sebenarnya dia miserable dengan hidupnya sendiri, ya apapun lah itu. Dan dia tuh sangat butuh bantuan kamu berupa materi. Intinya sih materi, karena buat kamu penasaran, buat kamu tidak nyaman, buat kamu juga kayaknya ini orang tujuannya mau ngapain gitu loh. Kalau kita lihat apakah kita harus menunggu ya, kita harus tahu dulu nih. Kita buka ya, kita afirmasi kartu-kartu ini ya. Dia butuh uang bantuan intinya ya. Itu udah cool teman-teman. Dia emosinya itu bergejolak juga. Kalau misalnya dia lagi bete sama pasangannya, dia ke kamu. As of Wands itu pasti ada koneksi. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang ketika dia bete, dia butuh orang, butuh temen jatuh, cuman kamu yang ngerti gitu loh.
Dia nggak bisa ngomongin kemana-mana, even ke pasangannya. Eight of Swords ini kan new job or career. Bisa jadi dia lack of career, dia nggak tahu ada ide apa lagi. Dia butuh bantuan dari segi pekerjaan sama kamu, itu bisa. Temperance. Ya, dia bilang sabar karena hidupnya dia juga di sini itu tidak stabil. Gitu. Sekarang tujuan utamanya selain uang apalagi? Hidden secretnya apa? Queen of Wands. Dia itu ingin sekali, aku nggak bilang dia orang yang aneh ya, tapi dia suka didominasi dalam hal apapun. Dia pengen ada orang yang perhatian sama dia. Tujuannya itu. Tapi kalau misalnya nanti ketahuan atau gimana, bisa jadi dia nggak tanggung jawab gitu. Dia frustasi karena dia nggak bisa kemana-mana, nggak ada langkah, nggak ada jalan. Dia udah mentok pikirannya. Aku bilang sih ini ada orang yang putus asa sebetulnya, tapi dia juga tidak baik gitu loh. Dia hanya butuh bantuan sama kamu. Ini kalau misalnya dia khawatir sama kamu, ya otomatis gimana ya teman-teman, dia maunya kamu tuh balancing gitu, supaya kalau kamu sehat kamu bisa bantuin dia ya. Dia nggak mau kamu sakit, nggak mau kamu apa, itu benar baik, tapi tujuannya itu untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Five of Wands, mungkin dia nggak dipercaya juga sama keluarganya. Keluarganya itu kayak ngucilin dia, membuat dia merasa kecil, tidak berguna, dan kamu di sini adalah orang yang melihat dia besar gitu. Strength, kekuatan. Di sini ada news is on way. Gimana ya? Dia adalah orang yang sebenarnya apapun itu, ya. Tipe-tipenya adalah orang yang keras kepala juga. Orang yang kalau ngabarin kamu itu ya seperlu-perlunya aja. Sebenarnya kalau kamu tanya, kamu kenapa sih tiba-tiba datang pergi, ya nggak apa-apa, kangen aja, hehehe. Ya ini nggak jelas gitu lah, tujuan juga nggak jelas. Ada Four of Cups, dia tuh sedihnya berkepanjangan teman-teman. Dia sepertinya sudah nggak gimana ya. Aku udah bilang ini orang juga sebetulnya agak terganggu sih. Maksudnya dia banyak tekanan hidup. Ya dia butuh bantuan kamu sebetulnya. Cuman ya kenapa dia datang dan pergi ya tergantung moodnya dia aja sebenarnya. Jadi kamu nggak bisa ngarepin juga orang seperti ini akan ada terus di samping kamu gitu loh ya. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita harus menunggu untuk orang-orang segini? Kalau misalnya kita menunggu, apa faedahnya? Kita buka ya, jika kita menunggu faedahnya apa? Faedahnya di sini kamu akan diberikan suatu apa ya sama semesta. Kalau kamu nunggu dia, rezeki kamu tuh akan lebih banyak sebetulnya untuk membantu orang yang sebenarnya kamu tahu dia nih kayak bastard gitu loh, bajingan. Sorry kata-katanya nggak boleh kasar. Ya kurang baik lah gitu. Kemudian di sini ada King of Swords. Kamu akan lebih apa ya? Ada kepuasan dalam arti kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tuh orangnya kuat. Kamu tuh orangnya adalah orang yang bisa kapanpun kesabaran juga bisa habis. Gitu lah. Di sini ada Ten of Swords. Sebetulnya kamu udah kekecewaan sih. Kalau kamu menunggu nanti biarpun kamu menunjukkan, kamu bantuin dia, tapi kamu akan kecewa. Sekarang kita lihat kalau seandainya kamu tidak menunggu. Kita buka 3 kartu ya. Jika tidak menunggu, apa sih keuntungannya untuk kamu? Di sini kamu akan lebih punya kayak penjagaan diri. Kamu jadi orang yang tidak sembarangan bisa untuk digoyahkan. Ada the wheel di sini. Kalau ada the wheel berarti ada tabur tuai. Jadi apapun yang dia lakukan ke kamu itu akan nanti ada karmanya sendiri.
Karma baik atau karma buruk itu tergantung dia gitu. Kamu sabar aja, nggak usah ngebales, nggak usah apa. Dan di sini teman-teman, apapun yang kamu kerjakan ya, nggak cuma dari materi, keseimbangan. Kemudian dan orang-orang tuh akan datang orang baru kok di hidup kamu. Kamu nggak usah khawatir, teman-teman kamu ada. Terus kamu bisa lebih fokus. Semua urusan-urusan kamu lancar dibandingin sama yang atas. Kamu nungguin dia, nggak jelas. Ya mungkin kamu bisa revenge gitu loh. Oh ya, aku ini berkuasa. Tapi kamu tetap sakit hati. Kalau kamu melepaskan di sini, karmanya itu ada sendiri. Entah dia datang sama kamu lagi atau enggak, itu nggak usah terlalu dipikirin sebetulnya. Yang perlu dipikirkan adalah gimana caranya kamu melindungi diri kamu sendiri dari orang-orang yang macam gini memanfaatkan sebetulnya. Manfaatkan itu super halus. Ya, tapi kita nggak boleh benci gimana pun. Ini adalah hari yang baik. Apapun bentuknya, kita harus baik sama sesama ciptaan Tuhan. Oke? Ya, ini adalah pembacaan dari aku buat kamu. Jika ini memang resonate, jangan lupa di like, share, subscribe. Semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa dong komen. Kira-kira di April ini tuh mau ada gebrakan apa sih? Maksudnya kalau untuk pacaran-pacaran terus kan biasanya orang bosen. Kalau mau mengenai karir itu kadang-kadang nggak ada yang nonton. Makanya aku butuh insight dari kalian untuk membantu perkembangan channel ini. Apa aku harus buat channel khusus untuk karir aja? Monggo di komen ya. See you when I see you. I love you and bye-bye.